Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elin Lailatul Syarifah dari kelas 12 RPL. Pada tahapan 39 sampai 40 part 3, saya akan menjelaskan tentang membatasi ruang lingkup atau hak akses bagi setiap user, baik itu admin, petugas, dan siswa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini kita akan melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun petugas yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan mengecek untuk mengakses data siswa yang merupakan milik admin. Nah, apabila petugas masih bisa mengakses data siswa milik admin, berarti hak akses di sini belum ditentukan. Nah, sekarang kita akan mulai menentukan hak akses tersebut. Caranya, yang pertama adalah di bagian rows kita akan menambahkan sebuah data berupa filter role admin. Ini untuk memfilter atau membatasi bahwa data ini hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian, ketika di-refresh, maka akan muncul error. Untuk mengatasi error tersebut, kita perlu masuk ke halaman INV. Kemudian, nonaktifkan CI Environment Development, kemudian diubah menjadi Production. Maka muncul whoops, berupa peringatan bahwa ini tidak dapat diakses. Setelah itu, di sini halaman URL masih bayaran, sedangkan kita berada di halaman petugas. Nah, untuk menyesuaikannya, kita akan mengubah halaman URL tersebut menjadi petugas pembayaran. Nah, di sini masih seperti ini dikarenakan belum memiliki rows-nya. Sekarang kita akan membuat rows untuk hak akses petugas. Sebelum itu, kita akan mengklasifikasikan rows tersebut berdasarkan hak aksesnya. Masing-masing CRUD di setiap tabel dipisahkan dan diletakkan sesuai hak aksesnya. Nah, saat ini adalah proses sedang berlangsung mengklasifikasikan rows-nya. Nah, proses mengklasifikasikan sudah selesai. Setelah itu, selanjutnya kita akan menambahkan rows petugas dengan cara membuat rows bernama petugas pembayaran dengan public function-nya indeks pembayaran petugas. Nah, di halaman SPP admin, kita akan membuat sebuah function untuk petugas. Sebelumnya, kita harus mengklasifikasikan function-function tersebut sesuai dengan hak aksesnya. Untuk public index pembayaran petugas, kita copy dari sebuah function yang sudah ada, yaitu indeks pembayaran dari admin. Di dalam petugas, tidak ada menu pencarian buatan sendiri. Kemudian diisi tabel diubah dari cari menjadi get pembayaran. Ada beberapa perintah juga atau data yang dihilangkan. Setelah seperti itu, kemudian nama view-nya diubah menjadi home pembayaran petugas.
Di dalam folder pembayaran, buat view baru dengan nama home pembayaran petugas. Ini untuk hak akses petugas, isinya kita copy dari sebuah home pembayaran yang sudah ada sebelumnya. Hapus tombol cari dan juga detail. Setelah itu, di bagian sidebar alamat rows-nya juga perlu diganti menjadi petugas pembayaran. Base URL diganti karena kita menggunakan PHP Spark Safe. Oke, kita mengklik pembayaran, maka URL-nya juga berubah menjadi petugas pembayaran dan hasilnya seperti itu. Fungsi pencarian ada karena bawaan dari admin LTE. Kemudian fungsi tambah akan diubah, tambah itu untuk admin, sedangkan entry itu untuk petugas. Ketika mengklik entry, misalnya petugas ingin menambahkan data baru, maka seharusnya data yang ditambahkan akan muncul ke halaman rows berupa petugas pembayaran. Ternyata di situ masih admin pembayaran, sehingga kita perlu menambahkan rows baru bernama petugas pembayaran save. Dengan function save pembayaran petugas, maka dari itu di SPP admin kita juga perlu menambahkan function baru bernama save pembayaran petugas untuk disimpan di bagian hak akses petugas. Di bagian model juga perlu, ketika di-refresh, ketika menambahkan data baru oleh petugas, maka data ketika disimpan, halaman URL akan tetap berada di jalur petugas pembayaran, tidak berubah ke admin pembayaran. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengatur hak akses di siswa dengan public function indeks pembayaran siswa dan membuat view baru dengan nama indeks home pembayaran siswa di folder pembayaran. Isi view-nya disamakan saja dengan yang milik petugas. Dan di siswa tidak ada menambahkan data baru, fungsi pencarian sendiri dihapus. Setelah itu, di bagian rows kita tambahkan rows baru untuk hak akses siswa, yaitu dengan nama siswa pembayaran. Public function-nya indeks pembayaran siswa. Kemudian di bagian sidebar diubah menjadi siswa. Rows-nya dan base URL-nya juga perlu dihapus. Setelah itu, sekarang kita sedang mengklasifikasikan function yang ada di controller SPP admin sesuai dengan hak aksesnya. Selanjutnya, kita akan mengecek hasilnya. Kita masuk dulu ke web. Ini kita login menggunakan akun siswa. Untuk hasil dari dashboard siswa yang telah menggunakan hak akses, maka hasilnya seperti ini. Ketika mengklik pembayaran, maka URL-nya juga akan berubah menyesuaikan, yaitu siswa pembayaran, dan tidak ada fungsi tambah atau tombol tambah oleh siswa, hanya ada fungsi pencarian bawaan dari admin LTE. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.